Yang lebih khusus lagi di desa Wawo Osu, dicatat lagi. Kabupaten Konawe Selatan, 61 KK transmigrasi dari Jawa, Bali, dan hampir seluruh Indonesia. 184 wali kota, kami bertemu di Wakatobi. Jadi Pak Wamen, tidak ada alasan untuk mengatakan Wakatobi nggak siap. Siap. Dan minta Komisi 2 ke sana semua, supaya kita benar-benar kita gempurin dan menjadi isu nasional berkaitan dengan pertanahan ini. Baik, makasih pimpinan. Kawan-kawan anggota, Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, seluruh eselon 1 dan 2, seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama, Pak Menteri, saya mencoba membaca dari apa yang disajikan ini sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kami yang dulu. Nampaknya saya belum ketemu ini. Karena pertanyaan saya kemarin sebetulnya lebih teknis. Nampaknya mungkin sekretariat atau dari kementerian tidak mencatat ini. Saya justru hari ini ingin mendapatkan pencerahan dari apa yang saya tanyakan. Saya ingatkan Pak Menteri bahwa yang saya tanyakan pertama dulu adalah kasus pertama pensertifikatan Kakanta Kota Kendari terhadap tanah saudara Hasan Basri yang sudah menang di Mahkamah Agung. Ini sudah upaya hukum terakhir 2016. Di Andonohu, di sekitar bundaran Andonohu, supaya tegas lagi. Bagaimana bisa di tahun 2021, Kakanta Kota Kendari menerbitkan sertifikat terhadap keputusan Mahkamah Agung yang sudah kalah. Ini kenapa bisa? Yang saya minta, Pak Menteri, apakah ada mafia tanah di sini? Kalau ada mafia tanah di sini, segera dicari tahu. Sebelum juga saya akan turun pasti ini, saya akan cari tahu lagi. Bagian daripada tugas saya, tugas konstitusi saya untuk memahami. Tapi kan sayang, kalau saya sebagai anggota DPR yang justru menemukan barang ini hasil wawancara saya dengan masyarakat. Tetap penting, tetapi kan rasa-rasanya kok seperti bukan tugas saya yang detail untuk melihat ke lapangan secara langsung. Jadi maksud saya, Pak Menteri, saya pengen dapatkan feedback. Apakah ada langkah strategis dari kementerian untuk kepada aparatnya di bawah? Sebab ini menurut saya, di Indonesia cukup banyak kasus-kasus seperti ini, bukan cuma di Kendari. Satu, yang saya belum dapatkan di sini. Itu nomor sertifikat, saya tidak tahu apakah yang diterbitkan atau yang kalah, nomor 05239. Tolong dicatat ini Pak, 05239, itu nomor sertifikat hak miliknya. Apakah ini yang baru diterbitkan baru atau sertifikat yang kalah? Tapi ini bagian dari benang merah yang bisa ditelusuri kira-kira supaya lebih mudah ini kasus ditemukan. Yang kedua, waktu itu saya minta bagaimana penurunan status kampung, perkebunan, pertanian masyarakat di desa Tanjung Tiram dan Sambuli di Kabupaten Konawe Selatan yang sejumlah properti masyarakat rumah termasuk, perkebunan termasuk, pertanian termasuk, yang ratusan, saya tidak tahu ratusan atau mungkin di atas ratusan pasti, hanya saya belum tahu ribuan, yang masuk di kawasan hutan, yang saya bilang tekankan yang lalu bahwa perkampungan itu sekitar 100 tahun yang lalu paling mudah umurnya. Berarti kan kampung dulu baru datang ke hutanan. Saya minta waktu itu Pak Menteri, ini tolong menjadi perhatian atensi dari Menteri ATR BPN dan Menteri Kehutanan. Karena banyak rakyat tidak berdaya menghadapi negara. Pertanyaannya, kenapa Pak Menteri, kenapa negara masih membiarkan kondisi seperti ini yang membuat rakyat frustrasi?
Tolong dicatat ini bahwa rakyat itu frustrasi karena mereka tidak tahu bagaimana menyelesaikan persoalan, apalagi menghadapi Menteri Kehutanan. Saya kira ini banyak juga masalah, saya kira Bung Hendro di Lampung banyak sekali persoalan-persoalan begini yang memang harus segera kita selesaikan karena menghadapi masyarakat yang tidak berdaya ini. Lahannya memang tidak bisa melakukan aktivitas dan kepemilikannya tidak bisa dimiliki. Itu belum saya ketemukan di sini. Yang lebih khusus lagi di Desa Wawo Osu, dicatat lagi. Kabupaten Konawe Selatan. 61 KK transmigrasi dari Jawa, Bali, dan hampir seluruh Indonesia. Lahan satunya sudah oke, punya sertifikat. Lahan duanya, ini masih kabur. Ada informasi bahwa ini milik HGU seseorang. Ada informasi bahwa ini masuk kawasan, segera dikelirkan. Ini khusus untuk Kakanta Konawe, Kabupaten Konawe Selatan. Bagaimana ini barang dimengerti dan diberikan informasi ke saya karena mereka datang ke saya sebagai orang yang memang memilih saya dan tentu tugas saya lah, tugas konstitusional saya untuk menyampaikan kepada Pak Menteri urusan ini. Selanjutnya, Pak Menteri, masalah di Sulawesi Tenggara bahwa di sana banyak sekali komunitas Bajo. Di Wakatobi adalah ibu kotanya, Bajo sedunia. Di Molala. Itu Pak, lautan sudah jadi daratan. Lautan sudah jadi daratan, artinya pantai itu sudah jadi daratan. Dan kalau kita mengacu kepada undang-undang, sebetulnya mereka itu sudah orang daratan. Tetapi tidak punya hak kepemilikan terhadap lahan yang mereka miliki. Sudah bangun rumah batu konkret, bagus-bagus lagi. Mereka tidak punya hak untuk mendapatkan sertifikat itu. Ini di Wakatobi itu ibu kotanya. Lalu di Buton, di Buton Utara banyak sekali. Kemudian di Kabupaten Buton, di Konawe Utara, di Konawe Selatan, di Buton Selatan, Buton Tengah, dan Kolaka Utara, Konawe, hampir semuanya ini ada. Mereka ini tidak punya seperti warga negara, tidak jelas. Kalau sudah kepemilikan lahan sudah tidak punya, terus apa? Warga negara apa yang mereka ini? Oleh karena itu maka Pak Menteri saya mendapatkan pencerahan. Pak Wamen, saya ingin mendapatkan pencerahan ini. Banyak suku juga, mohon maaf ini seperti misalkan di pedalaman daratan Kendari, banyak sekali kepemilikan suku-suku terlaki yang begitu banyak lahan-lahan mereka, tetapi juga belum mempunyai status yang jelas juga. Suku-suku terasing, bukan suku terasing sebetulnya di pedalaman, karena di Sulawesi Tenggara kita tidak menemukan lagi suku terasing. Kalau ada sedikit sekali, tetapi banyak sekali di pedalaman yang tidak punya status. Apalagi Pak Menteri, yang paling tren di Sulawesi Tenggara itu adalah konflik kepemilikan lahan dengan pemilik iup tambang. Keren banget ini. Saya minta kawan-kawan dari Komisi 2, saya kira menjadi atensi kita antara konflik lahan dengan tambang ini. Ini keren sih, kasusnya ini wow. Keren banget ini barang. Nanti kita coba identifikasi selanjutnya. Tetapi Pak Menteri ini juga menjadi atensi yang penting berkaitan dengan masalah pertambangan ini. Lalu Pak Wamen, mungkin dari Bapak ini, rencana GTRA di Sulawesi Tenggara, mungkin saya ingin dapatkan pencerahan apakah tetap dilaksanakan pada bulan Maret dengan COVID ini, atau seperti apa, karena memang sebagaimana diskusi kita di lapangan Pak Wamen, Pak Menteri, bahwasanya sebetulnya kita rencana kemarin mau melaksanakan GTRA Summit ini untuk memberikan keseimbangan kepemilikan lahan sebagaimana tadi suku terasing, kemudian orang Bajo ini. Dan memang Pak Menteri, saya punya harapan dan Pak Wamen, kalau memang belum bisa kita laksanakan di bulan Maret ini, dan saya minta teman-teman Komisi 2 juga dilibatkan Pak ke sana. Bukan dilibatkan sih, dapat undangan. Karena menurut saya GTRA Summit ini menjadi sebuah isu nasional, strategis lagi,
untuk memberikan kepemilikan lahan kepada orang-orang yang tidak beruntung tadi, suku Bajo dan seterusnya tadi. Dan kebetulan juga Wakatobi ini sebagai kawasan strategis pariwisata nasional, di mana Bapak Presiden belum pernah hadir. Jadi Pak Menteri Sofyan, saya minta di samping memang kita bicara pertanahan, saya juga sudah bicara dengan Pak Bupati, dengan Pak Gubernur, bahwa mungkin ada sebuah groundbreaking atau kegiatan apa di Sulawesi Tenggara, di Wakatobi, yang menjadi bagian penting dari upaya penetapan KSPN, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional 10 New Bali, 10 Bali baru. Itu bisa memberikan impact terhadap promosi pasca pandemi ini. Karena memang sektor pariwisata, sektor jasa ini menjadi sangat penting sebagai bagian sokoguru APBN ke depan. Dan saya tahu persis itu bagaimana niat Bapak Presiden untuk APBN kita sangat tergantung kepada, jangan lagi tergantung kepada migas, tetapi lebih kepada sektor jasa. Salah satu sektor yang paling tidak akan pernah berakhir adalah sektor jasa pariwisata. Wakatobi salah satu penting. Saya minta Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Gubernur, Bupati, saya sudah bicara, siap. Wakatobi jadi tuan rumah, siap, everything. Saya pernah laksanakan waktu itu jadi bupati, Pak. 184 bupati wali kota Asia Pasifik. Yang hadir ke sana salah satunya adalah Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat pada saat itu. Kemudian Gubernur Jeju, wali kota Kazan, kemudian wali kota dari Melbourne. 184 wali kota, saya pernah, kami pertemuan di Wakatobi. Jadi Pak Wamen, tidak ada alasan untuk mengatakan Wakatobi nggak siap. Siap. Dan minta Komisi 2 ke sana semua supaya kita benar-benar kita gempurin dan menjadi isu nasional berkaitan dengan pertanahan ini. Saya kira demikian Pak Wamen, Pak Menteri, Bapak-bapak dari eselon 1-2 di Kementerian ATR BPN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.